Dapat dilihat untuk tutup asnya, shocknya ini masih bawaan Suzuki Crystal, terus yang asnya ini masih bawaan sama paling krusial buat teman-teman semua yang perlu ngakalinya itu yang bagian di sininya. Jadi kita menggunakan master rem Yamaha Fish Air atau Force atau Post One. Itu kenapa dia lebih, buat teman-teman jangan di skip ya tadi. Saya tidak ngomong itu ya dari awal. Asem. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Tebeng Kecer. Today, hari ini happy weekend dulu buat semuanya. Mohon maaf lahir dan batin karena video yang kemarin itu video Ramadan di uploadnya setelah lebaran, oh Mas. Dan sekarang kita tampil lagi dengan mungkin ini ada sedikit review atau berbagi share tentang pemasangan disc brake atau cakram untuk motor-motor yang tromol. Itu caranya kita nanti apa Mas ini ceritane? Ya ceritane kan akeh setane iki Mas. Bener kan itu yang cocok. Aku wis ngerti maksudnya. Jadi kita akan review sekalian pemasangan disc brake depan buat motor tromol, terutama buat Suzuki Crystal. Si Kinjeng Tengis itu kemarin kan udah kita review, tapi yang di video lalu-lalu bisa teman-teman lihat di video yang nanti ada di bawah atau di atas. Langsung next saja untuk proses pemasangan disc brake depan, apa aja yang perlu dirubah atau apa aja yang perlu dimodif atau dihilangkan. Let's go. Jadi begini ya kawan, untuk pengeriman bawahnya kita menggunakan mau memakai Yamaha ataupun Honda ataupun apapun segalanya bisa terpasangkan. Jadi di sini kita menggunakan Yamaha. Nah, ini miliknya Post One atau Yamaha Force. Itu pun kita udah modif sedemikian rupa, apapun yang harus diganti. Dari bottomnya kita menggunakan Yamaha, tapi asnya kita menggunakan originalnya karena besaran as shocknya ini sama. Jadi di sini bisa kita zoom. Ini dapat dilihat untuk tutup asnya, shocknya ini masih bawaan Suzuki Crystal, terus yang asnya ini masih bawaan. Sama per dan sulingannya tetap memakai Suzuki Crystal Bolo. Jadi yang kita ganti cuman bagian bawahnya. Ini bekasnya saya ambilkan. Bagian bawahnya ini udah kita lepas sealnya dan tutupnya ini debunya sudah sesuai. Tinggal kita pasangkan. Setelah shock breaker terpasang, baru kita akan memposisikan senternya roda. Jadi untuk pemasangan disc brake ini yang perlu kita rubah lagi adalah bagian bos di sini. Bos di sini kita harus menyesuaikan karena kita menggunakan rodanya dari Yamaha. Nanti kita menyesuaikan bosnya kanan kiri. Nanti gearbox pedonya sementara pakai bos dulu. Nanti kedepannya kita bisa memakai gearbox yang originalnya Yamaha. Tapi perlu kita modif karena jaraknya terlalu pendek. Nah, untuk video kedepannya kita bisa review lagi atau share tentang pemasangan di gearbox speedometer, karena nanti kedepannya speedometer tetap kita akan aktifkan. Untuk bagian bawah itu aja PR-nya Mas Bro, jadi masih memakai asnya dari Suzuki Crystal, bottomnya memakai Yamaha ataupun Suzuki ataupun Honda. Yang penting asnya kita posisikan sama. Dan ini piringan original Yamaha, nanti diameternya kecil. Kalau buat yang mungkin nanti teman-teman mau dipakai diameter lebih besar, lebih kelihatan gagah, monggo terserah. Jadi kalau sudah terpasang, takaran minyaknya kita bisa sesuaikan dengan ukuran Yamaha biar lebih empuk. Setelah kita pasang ini, yang paling krusial buat teman-teman semua yang perlu ngakalinya itu yang bagian di sininya. Jadi di atasnya apa yang perlu dibongkar dan apa yang perlu
modif-modif ini perlu banyak proses pengerjaannya, bisa dilihat di sini. Jadi ini dudukan dari bodi belakangnya ini. Nah, di sini kelihatan kan Mas. Nah, ini kan connect di sini. Connect di sini. Nah, ini kita kepras sedikit biar posisinya agak ke tengah. Agak ke tengah. Terus dari sini pastikan ini lebih kecil dari motor biasanya, motor bebek masternya ini, klemnya. Bisa teman-teman bubut di sini dari caknya, bisa dibubut. Bisa juga memakai seperti saya itu, seperti ibaratnya kita mempunyai pipa atau apa, bekas apa, yang penting bisa masuk, tinggal potong saja pipanya. Pipa seperti ini kita buat seperti cincin, kita masukkan, kita masukkan di sini, tinggal klem saja. Seperti apa di dalamnya bisa kita lihat sementara. Saya buka dulu biar teman-teman tidak penasaran. Nah, jadi seperti ini. Paling enggak ini cuma cincin sekedar buat mengganjal, tapi nanti kalau sudah kita pasang seperti ini, klem dia udah dipastikan kenceng dan tidak goyang-goyang boloh. Next, setelah pemasangan di master sesuai di sini dan posisinya seperti ini, nanti kita bisa lanjut ke proses pemasangan holdernya. Dan holder itu harus membutuhkan beberapa sedikit modifikasi boloh. Jadi sementara kita pasang lagi. Buat teman-teman nggak perlu dipertanyakan lagi untuk masalah ini, kenapa dicoba, apa tidak, apa gimana, pokoknya intinya ini dicoba. Kita akan memberikan jalur sedikit buat kabelnya. Jadi ini kan ada tonjolan boloh. Nah, jadi tonjolan ini nanti temumpang di sini. Jadi di sininya biar terpasang bagus. Ini nanti posisinya seperti ini kurang lebih. Tangkapi seperti ini. Jadi kabel tidak kabelnya nanti aman di sini. Dia naik di atasnya terus menjalur ke sini, tidak ada yang kata terjepit. Nah, untuk lebih krusial lagi, di sini kita bisa modif bagian ininya Mas Bro. Ini kan buat dudukan handle-nya, buat dudukan handle cak. Biasanya kan dulu rem tromolnya itu. Nah, sekarang kita udah papas habis. Dari bentuk yang sebelumnya kita bisa lihat originalnya, ataupun teman-teman sebelum modif pasti sudah mengetahui originalnya. Jadi yang bagian bawah holder itu seperti ini originalnya. Bisa dilihat perbedaannya antara yang original sama yang sudah dipotong-potong. Seperti ini. Ding. Nah, ini kan dari gambar ini teman-teman semua nanti bisa melihat perbedaannya dan apa aja yang harus dipapras atau dibabat demi posisi ini bisa tertekan sampai full. Jadi misalkan ini kepasang kan seperti ini, banyak yang crash, ya kan? Nah, dari sini kita bisa lihat banyak yang crash, lalu kita cuman diposisikan seperti ini. Nah, ini kan sudah lolos semua boloh, good kan? Nah, setelah ini lolos, nah ini bebas, free. Seperti itu proses pembabatannya. Jadi di sini kita potong. Setelah ini kita potong, ini lolos. Baru yang bagian atas holder itu sedikit penyesuaian, cuman sedikit. Bagian depannya terlihat original semua di sini. Cuman bagian sininya ini kita sesuaikan karena di bagian handle-nya ini ada pentolannya seperti ini. Kita cuman sesuaikan seperti ini, nanti biar bisa kurang lebih begini kan lolos. Ini jadi masih aman, bisa terlihat standar tapi tidak kelihatan di coak-coak anehnya.
Bagaimana nanti kalau ada air, misalkan kalau ada air bisa kita bendung atau kita buatkan waduk atau segalanya, apa bagaimanapun caranya, yang penting tidak masuk. Posisikan seperti ini Mas Bro, nanti karo pasklet. Jadi ini aman sentosa, nanti kemungkinan besarnya tidak apa-apa. Tinggal pemasangan untuk hand gripnya kita bisa pasang, langsung kita pasang saja bolo. Mungkin nanti yang lebih detailnya lagi ke masalah pemodifan cover bodinya seperti apa, kita bisa lihat dulu pemasangan di sini dulu, semua bertahap. Oke, karena ini posisi seperti ini sudah lolos kan, kurang lebih seperti ini ya. Tinggal kita pasang dulu holder bagian atas, lalu kita baut. Kita baut dari bawah. Ini sengaja untuk cakramnya kita tidak blending sekeras mungkin karena kita memastikan saat tuas kita tekan sampai mentok dia tidak crash sama holder. Saya pasangkan dulu bolo. Oke, aman kan? Nah, seperti ini nanti pengeremannya. Jadi di sini sudah lolos. Kelihatan nggak Mas? Nah, di sini sudah lolos. Ketemunya di bawahnya sama di botolan ini lolos juga di bawahnya ini. Oke, seperti ini. Baru kita lanjut next ke modifikasi batoknya. Untuk batok bagian belakang tidak ada yang perlu kita rubah-rubah. Nanti baut bagian sini udah bisa masuk. Nah, tinggal kepalanya menggunakan jangan yang obeng, tapi menggunakan yang kunci. Jadi bisa dikencengin seperti ini, pendek saja, disesuaikan di bautnya sini. Dudukan bodi kepalanya, dan yang di sini kiri tidak ada yang perlu dirubah yang sangat signifikan, jadi originalnya baik. Tinggal kita pasang dulu. Sementara kita pasang memakai kabel tis karena ini untuk sementara, untuk mengemal bagian kepala depannya. Jadi kabel tisnya kita bisa kolongkan di speedometernya. Lighting. Kita bisa kolongkan di sini. Buat teman-teman pasti udah paham kolongnya di mana, posisinya di mana. Oke, sip. Beginilah Mas Bro, jadi posisi sudah tampak dari belakang. Posisi tidak ada yang dirubah seperti standar, nanti posisinya seperti ini. Tinggal kita ngemal yang lebih ekstrim itu di bagian depan, karena batok kepala depan nanti ada yang perlu kita modifikasi, perubahan yang lumayan banyak yang harus dirusak-rusak atau ditoto. Jadi kita menggunakan master rem Yamaha Fish Air atau Force atau Post One. Itu kenapa? Dia lebih rendah posisinya dan mepet sama setang. Kalau menggunakan Honda dia lebih menonjol ke atas, jadi nanti perombakan di batok kepalanya juga lumayan banyak yang perlu dicowak. Tapi sama dasarnya semua nanti batok kepala depan harus dicowak, dan apa yang perlu dicowak kita lihat dulu dari sini. Yang batok standarnya seperti ini, nanti di sini kita harus potong. Di sini kita potong nih,
kita potong, dan di sini kita menyesuaikan, kita harus potong juga. Seperti apa hasilnya langsung tak sulap, jering seperti ini bolo. Nah, nanti teman-teman pasti banyak yang bertanya, untuk pemasangan lampu sennya bagaimana Mas? Bisa saja lampu sen, karena cuman kabel masuk ada petingnya, bisa kita masukkan lewat sini, lubang sini kabelnya sekalian sama petingnya. Jadi nanti petingnya di sini, karena ini nanti ditutup rapat. Saya kasih gambaran dulu bolo. Jadi nanti biar tidak mumet, ibarat ini peting originalnya seperti ini, barangnya elek kan, kedepannya kita nanti akan buat seperti ini kan, nancapnya di sini nanti biar terpasang. Karena ini sudah dicowak, kita bisa lewat sini, jadi cuman kabel 2 jalur kan. Mikanya yang originalnya itu warnanya kuning gelap itu ya, jadi posisi dimanapun tidak apa-apa. Seperti ini bisa, seperti ini bisa, jadi tidak terhalangi. Tinggal yang belakangnya kita tutup rapat, di sini juga kita tutup rapat. Nutupnya memakai apa? Bisa memakai lem, tembak atau sembarang, ataupun bisa menggunakan tutup pempren. Iya, Apa nih? Masuk orang ini. Jadi gini, nanti pasti ada pertanyaan teman-teman untuk baut ke batok kepalanya bagaimana Mas Bro. Nah, itu bertahap dulu. Jadi setelah kita bongkar, kita cowak, dudukan baut kepala belakangnya kan mengandalkan dari lubang sini, yang sebelah kanan lubang ini, yang kiri dari lubang ini yang masih utuh. Terus yang bawah pakai ini, terus yang atas nggak ada, cuman klem semua. Kita bisa modifikasi sedemikian rupa dengan menggunakan kabel tis, ataupun kalau tidak mau yang kelihatan seperti kabel-kabelan, kita bisa membuatkan dudukan seperti apa model, terserah sampean semua. Tapi kalau saya nanti saya kasih dudukan di bagian sininya tuh. Apakah kehabisan enggak tempatnya? Nah, kita next di part selanjutnya. Untuk pemasangannya cukup simpel karena ini sudah kita cowak sedemikian rupa dengan ini. Tapi nanti kita tidak biarkan seperti ini, kita akan nanti modif, ada tutupnya biar lebih rapi lagi dan dilihat seperti original, cuman ada lekukan di sini sedikit. Menggunakan pemanas plastik, solder ataupun fiberglass, terserah panjenengan semua. Dan ini sudah kita modif sedemikian rupa dari arah handle biar tidak kena baut di sini. Terus dari pentoknya bagian depan ini, terus dari totokan di sini, semua sudah dipastikan aman. Proses penggerindaannya ini kita cepat saja, tapi yang lama itu nanti kalau proses kita pemasangan semua bodi kalau udah direpain. Jadi seperti ini, tinggal kita pasang, kita baut di bawah, jeblok lin. Nah, posisinya kan sudah nangkep manis seperti ini bolo. Jadi tinggal kita baut saja. Saya carikan dulu baut yang ini, cuman gambaran nanti kalau sudah terpasang bolo. Ini sementara kita baut apa adanya, yang penting pemirsa tahu dasar atau paling nggak ada gambaran nanti kalau mau membongkar-bongkar bagian kepala atau memodifikasi bagian kepalanya. Lumayan rumit, tapi kalau kalian mau berusaha, alhasil tergantung skill kalian mau kelihatan rapi atau tidak. Nanti tergantung skill, ini baru proses dasar, yang penting terpasang dulu. Nanti untuk proses kerapian kita bisa lihat di part selanjutnya. Oke, sudah seperti ini bolo. Jadi nanti kedepannya kepalanya kita akan
Tinggal PR-nya kan ini nanti biar lebih tertutup rapi, kita buat seperti kotak gitu. Jadi misalkan minyak apa kelihatan tidak, tergantung panjenengan mau seperti apa. Kalau saya sih mending tertutup rapi. Kurang lebih begitu Bolo prosesnya dari review atau tutorial pemasangan apa Mas? Disc brake depan pada Suzuki Crystal. Jadi seperti itu teman-teman, kalau mau untuk review atau tutorial yang selanjutnya dari kelanjutan si disc brake Suzuki Crystal ini, bisa teman-teman saksikan di video selanjutnya. Terima kasih dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.